Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat, kita bersama lagi di channel saya dalam dakwah Islam pencerahan. Sobat-sobat, salah satu komentator Aswaja KW, Aswaja Nu, berkomen di halaman komen channel saya mengatakan pemahaman yang saya bawa adalah akar dari terorisme. Dan dia menyertakan satu link, sobat-sobat. Saya buka link tersebut, ya ternyata isinya ya lagi-lagi modus, sobat-sobat. Modus untuk membusukkan dakwah kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, dakwah pencerahan, ya. Dan ini selalu ya mereka sebut Wahabi. Jadi mereka ini ya selalu menyamaratakan, membabi buta, memberi julukan, menuduh, memberi gelar kepada orang-orang yang memperjuangkan ya kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi, memperjuangkan pemurnian akidah dari TBC, ya termasuk saya ya yang menggaungkan dakwah pencerahan, mereka juluki Wahabi. Padahal saya sudah menjelaskan posisi saya. Tetapi ya memang kata-kata inilah yang mereka punya ya untuk membusukkan. Nah, jadi modus ya dari video tersebut yang dilakukan oleh mantan napiter, mantan narapidana teroris yang bernama Sufyan As-Sauri. Ya modusnya pernah menjadi Wahabi katanya kan. Kemudian keluar. Nah, setelah keluar mengungkapkan pemahaman mereka yang sebenarnya, yaitu pemahaman Ahlul TBC. Nah, dengan modal pernah menjadi Wahabi, ya, pernah masuk dalam lingkungan Wahabi. Kemudian mereka berceramah di mana-mana, membusukkan gerakan Wahabi yang sesungguhnya gerakan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, gerakan memurnikan akidah dari TBC. Inilah yang mereka lakukan. Ya, mereka dengan menyamarkan gerakan Wahabi, disamarkan sebenarnya yang mereka katakan ya paham-paham yang mereka sematkan kepada yang mereka sebut Wahabi, seperti pemahaman takfiri, mudah mengkafirkan orang lain, menghalalkan darah orang lain, membenci yang tidak sepemahaman. Ini sebenarnya pemahaman sikap orang-orang Khawarij, bukan orang-orang yang mereka sebut Wahabi. Apalagi menjadi teroris yang ya mengebom di umum sehingga banyak orang-orang tidak berdosa yang menjadi korban. Tidak mungkin dilakukan oleh pejuang kembali kepada Al-Quran dan Sunnah,
pejuang dakwah pencerahan, ya, dan mereka menyebut dengan penuh kedengkian dan kebencian, yaitu Wahabi. Tidak mungkin dilakukan. Demo saja tidak diperbolehkan, apalagi memberontak, apalagi membunuh orang. Ini sama sekali jauh dari Al-Quran dan Sunnah Nabi. Tetapi inilah modus mereka. Modus mereka, ya, menyamarkan gerakan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, dakwah pencerahan, disamarkan dengan gerakan atau paham Khawarij. Inilah senjata mereka. Nah, coba kita dengar ya bagaimana penjelasan, ya, kenapa timbul istilah Wahabi. Muasal Wahabi itu gimana, Ustaz? Ya. Asal muasalnya, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ba'd. Perlu diketahui bahwa Wahabi kita bisa lihat dari dua sisi. Dua sisi, ya. Wahabi warisan historis yang tidak lain adalah firqah, salah satu sempalan dari sempalan Khawarij, yang tokoh sentralnya adalah Abdul Wahab bin Abdurrahman ibn Rustum, Ya. Al-Ibadi. Kemudian yang kedua, Wahabi warisan imperialis. Inilah yang dituduhkan kepada Syekh Muhammad ibn Abdul Wahab. Nah, kenapa beliau dituduh padahal namanya tidak Abdul Wahab? Iya, iya. Karena beliau mendakwahkan tauhid, mengajak kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Sebetulnya kalau kita lihat kata Wahabi sendiri itu kan nggak ada celaknya. Kalau memang Wahabi itu diambil dari nama Allah Al-Wahhab, bagus. Kalau diambil dari kalimat namanya Syekh Muhammad ibn Abdul Wahab, ya nggak tepat. Itu nama bapaknya. Seharusnya Muhammadi, bukan Wahabi. Kalau seandainya untuk tujuan meledek, Allah berfirman, wala tanabazu bil alqab. Jangan kamu mempermainkan nama atau titel-titel orang. Ya. Oleh karena itu, kalau kita ingin gagas dengan akal sehat, istilah Wahabi ini murni tuduhan dari kaum imperialisme untuk menjatuhkan dakwah Syekh Muhammad ibn Abdul Wahab. Bahkan siapa saja yang ingin mengajak kepada kemurnian tauhid, ingin mengajak kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Nah, ini screenshot yang saya ambil dari Wikipedia mengenai Khawarij. Nah, jadi jelas sobat-sobat, ya, yang menjadi akar terorisme adalah paham Khawarij, bukan paham yang mereka sebut Wahabi, yang sesungguhnya gerakan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi, gerakan memurnikan agama ini dari TBC. Dan saya mengistilahkan dengan dakwah pencerahan. Demikian sobat-sobat, semoga ini menginspirasi dan mencerahkan. Nasrum minallahi wa barakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.